Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan problematika sosial sebagai sebuah pengantar, gitu ya. Oke, yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu adalah pengertian problematika sosial, sejarahnya seperti apa, konteks sosialnya dari problematika sosial seperti apa, gitu ya, dan imajinasi sosiologis pada problematika sosial. Nah, kalau kita ngomongin masalah definisi gitu ya, Loseke tahun 2003 dan Spector Kitsus tahun 2000 mengatakan bahwa social problem exists when an influential group defines a social condition as threatening its values, when the condition affects a large number of people, and when the condition can be remedied by collective action. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah influential group, merupakan kelompok yang memiliki dampak signifikan pada kebijakan publik, kebijakan sosial gitu ya, atau yang sangat berpengaruh pada masyarakat gitu ya. Terus kemudian group values berarti definisi mengenai nilai baik buruk, baik jahat gitu ya, yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Terus kemudian large number of people gitu ya, masalah bukan problematika sosial kalau misalkan itu nggak berdampak luas gitu ya. Jadi harus kena ke banyak orang, barulah kita ngomong masalah problematika sosial gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah remedied by collective action, jadi disebabkan oleh kondisi sosial dan dapat dicegah, diatasi melalui aksi kolektif. Aksi kolektif itu seperti apa? Aksi-aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Jadi kita bisa menyelesaikan sebuah masalah bersama-sama, intinya di situ. Jadi memang eh, problematika sosial akan muncul ketika kelompok mendefinisikan ada masalah, terutama masalah tersebut mengancam value mereka, kemudian berdampak pada banyak orang, terus kemudian ini bisa diselesaikan atau dikurangi dampaknya, dicegah itu dengan tindakan bersama-sama, gitu ya. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, gitu ya, memang ada uh, beberapa tahapan gitu ya ketika kita mengamati sebuah permasalahan, gitu ya. Specter and Kituse, gimana sih bacanya? Tahun 87 menyatakan bahwa identifikasi terhadap permasalahan merupakan masalah subjektif. Kalau teman-teman ingat tadi gitu ya, bahwa yang bisa memberikan definisi terhadap sebuah permasalahan gitu ya, itu ya ini ya, kelompok yang memiliki dampak signifikan pada kebijakan publik. Jadi tidak semua masalah itu akan menjadi bisa di apa ya bisa dianggap sebagai sebuah masalah sosial apabila tidak berdampak pada kelompok yang apa ya punya pengaruh gitu. Nah, jadi ini sangat subjektif banget. Nah, ketika kita mengamati sebuah permasalahan gitu ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan, kita biasanya akan melihat beberapa tahapan ini gitu ya. Yang pertama adalah transformasi. Jadi mengubah masalah privat menjadi masalah publik. Kalau di buku ini contohnya adalah menggunakan kasus HIV. Ya ini awalnya kasus orang-orang yang pertama kali ditemukan pada orang-orang gay. Jadi pada awal mulanya disebut sebagai gay disease gitu ya. Nah, oke, ini masalah personal, masalah kesehatan seseorang. Tapi kemudian ketika ini berdampak pada banyak orang, akhirnya ini menjadi ranah publik, menjadi masalah semua orang gitu ya. Upaya untuk mencegah, upaya untuk mengatasi itu jadi muncul. Terus kemudian muncul legitimasi, yaitu memformalkan upaya penyelesaian masalah. Jadi memang ada cara-cara panduan, kemudian dilakukan oleh dinas kesehatan katakanlah gitu ya, pencegahan-pencegahan, upaya-upaya pencegahan ini. Nah, di sini mulai ngomongin masalah legitimasi gitu ya. Terus kemudian muncul konflik. Ketika di tahap legitimasi tadi, oke kita sudah melakukan semuanya, ternyata masih kena, gitu ya. Atau kita sudah melakukan semuanya, tapi ternyata tidak mampu menghentikan laju pertumbuhan uh, gay disease, gitu ya, atau HIV/AIDS tadi. Akhirnya akan muncul konflik. Apa sih buat apa sih, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah ketidakpercayaan bahwa ketika ini tidak mampu diatasi, konflik tidak mampu diatasi, ya menganggap bahwa legitimasi yang awalnya muncul itu tidak lagi fit, tidak lagi sesuai, gitu ya.
Kelompok meyakini bahwa sistem yang sudah ada tidak lagi sesuai. Nah, kemudian dalam konteks sosial, ketika kita melihat problematika sosial, ada beberapa komponen dalam masyarakat yang berfungsi dalam interaksi sosial dan akhirnya perlu kita perhatikan ketika kita menyikapi sebuah problematika. Yang pertama adalah mengenai norma, ya, aturan perilaku seseorang. Jadi kalau misalkan kita menggunakan norma agama, ya kita meyakini bahwa agama adalah memberikan how to behave, bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar sebagai seorang Muslim, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan sebagai seorang Yahudi, ya bagaimana tata cara menjadi Yahudi yang baik. Kalau misalkan mengutamakan nilai humanis, ya bagaimana menjadi seseorang yang humanis, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, katakanlah seperti itu. Ketika ada orang yang tidak sesuai dengan aturan, gitu ya, atau kita sebutnya sebagai deviance, ya mereka lah pelanggar norma, gitu ya. Tapi memang dalam sosiologi melihat, gitu ya, bahwa yang menjadikan orang-orang deviant ini bermasalah itu bukan karena perilakunya, gitu ya, tapi lebih ke arah bagaimana kelompok menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang bermasalah. Kalau misalkan kita melihat, kalau kita pakai norma agama melihat waria, kita pasti ngomong dia penyimpangan. Tapi kalau kita mengedepankan nilai humanis, ya menjadi dirinya sendiri bukan berarti itu adalah masalah, gitu ya. Kembali lagi subjektif banget. Terus kemudian adanya institusi sosial, yaitu klaster dalam struktur sosial yang melibatkan beberapa orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Jadi memang institusi sosial paling rendah adalah keluarga, terus kemudian ke lingkungan sekitar, kemudian ke masyarakat, misalkan kalau kita berjenjang ke kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya, gitu ya. Itu adalah institusi sosial juga dan juga institusi pemerintahan. Tapi paling gampang memang paling kecil keluarga,